Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada pepatah terkenal dari seorang ahli forensik modern, Edmond Lockhart. Tidak ada kejahatan yang sempurna, katanya. Semua kejahatan pasti akan meninggalkan jejak yang menuntun orang kepada pelakunya. Sesudah peristiwa yang memalukan, menjijikkan, merusak akal sehat orang-orang waras di Mahkamah Konstitusi, di mana ipar Presiden Jokowi yang menjadi ketua MK, Anwar Usman, meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming untuk mendapatkan legitimasi supaya bisa bertarung jadi calon wakil presiden. Banyak dari kita yang marah meski nggak bisa apa-apa. Bayangkan, semua dipertontonkan dengan telanjang. Bagaimana lembaga hukum tinggi yang seharusnya kita hormati bersama bisa dengan gampangnya mengutak-atik pasal untuk kepentingan sebagian golongan. Akhirnya muncullah sindiran-sindiran dalam bentuk kata-kata seperti mahkamah keluarga, mahkamah komedi, dan lain-lainnya. Runtuhnya kewibawaan institusi hukum kita membuat saya cemas. Dan saya yakin banyak orang yang juga cemas bahwa inilah bibit-bibit kerusuhan yang akan tercipta ketika terjadi perselisihan angka antar para kontestan pemilu. Apalagi yang harus kita percayai ketika negara saja sudah tidak bisa dipercaya. Negara diejek, dibully, dilecehkan sehingga kehilangan marwahnya. Rusak semua kepercayaan hanya karena setitik nila. Seperti yang kita tonton di awal tadi, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat bahkan berkabung terhadap prahara yang ada di institusinya. Dia seperti sendirian, berteriak tanpa bantuan bahwa lembaganya sedang diperkosa, tapi nggak ada yang mau mendengar. Bahkan Profesor Arief Hidayat mengingatkan ada bahaya yang lebih besar ketika ada tangan-tangan kuat yang ingin menguasai legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kita kenal dengan nama trias politika. Ini bahaya ketika ketiga pilar demokrasi kita yang seharusnya saling mengawasi itu ada dalam satu genggaman. Ini akan memunculkan yang namanya absolute power, kekuatan absolut dalam genggaman satu orang. Absolute power akan memunculkan perilaku korupsi yang luar biasa. Bukan hanya korupsi materi, tetapi juga yang lebih ngeri adalah korupsi kebijakan. Absolute power berpotensi mematikan suara-suara yang mengkritik kebijakan, membungkam banyak orang dengan ancaman sehingga mereka takut dan hanya bisa diam. Belum cukup Profesor Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi bicara. Ada 16 guru besar pengajar hukum tata negara dan administrasi negara yang melakukan pelaporan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang iparnya Presiden Jokowi dan keponakannya bernama Gibran karena dianggap sudah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kita harus paham kemarahan yang ada di dalam dada para guru besar ini. Karena bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada mahasiswanya terhadap kebusukan di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Negeri kita sedang diacak-acak. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan sialnya, masalah kerusakan hukum di negara kita ini mau diredam dengan narasi remeh-temeh tentang pencapresan. Bahwa yang kritik dan yang kasih warning itu adalah para pembenci Jokowi. Bahwa ini adalah pertarungan antara Jokowi versus Megawati. Bahwa politik dinasti itu lumrah karena juga terjadi di negara-negara besar. Ada propaganda yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari titik kerusakan di Mahkamah Konstitusi menjadi isu copras-capres belaka. Bahwa yang kritik dan protes ini pasti pendukung capres tertentu.
Ini kan gila. Woi, apa kalian semua buta? Ini ada masalah serius di negara kita yang memperlihatkan rusaknya sistem negara kita ketika ditabrak oleh segelintir orang yang ingin menang. Di mana nurani kalian? Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Apakah bisa nanti mencegah kerusuhan ketika ada yang tidak puas terhadap hasil pemilu karena sudah tertanam di benak mereka bahwa hakimnya tidak netral? Coba lihat gambar ini lebih luas, jangan sibuk copras-capres saja. Kalau Mahkamah Konstitusi saja sudah dikuasai, perhatikan bagaimana dengan alat negara lainnya seperti KPU, polisi, tentara, jaksa, dan lain-lain yang ada di bawah eksekutif. Bagaimana bisa percaya pertandingan berjalan dengan fair ketika anaknya sebagai salah satu konstetan, sedangkan bapaknya adalah ketua panitia? Come on, benturkan kepala kalian di tembok dan mulai berpikirlah. Ini bukan tentang Anies, bukan tentang Ganjar, ataupun tentang Prabowo saja. Ini tentang rusaknya tatanan negara kita, rusaknya demokrasi kita, rusaknya pondasi kita. Saya sadar kalau saya akhir-akhir ini terlalu keras. Tapi saya harus lakukan itu supaya setidaknya bisa mencegah negara ini hancur. Meskipun kadang saya itu merasa seperti ngomong dengan tembok tebal dan suaranya bergaung seperti di ruangan kosong. Kadang frustasi, capek dan khawatir terhadap keselamatan diri sendiri. Tapi kan ini harus saya lakukan. Saya nggak mau satu waktu dituding anak saya dan bilang, kenapa papa tidak mau mencegah padahal papa itu tahu semua. Ini bentuk tanggung jawab, bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang pada negara ini, bukan kepada perorangan saja. Ayo, siapa lagi yang mau dan berani bersuara seperti saya? Gaungkan, lawan, teriakan dengan keras, jangan diam. Reformasi, jangan dikorupsi. Dan untuk semuanya, para pejuang-pejuang di tempat sunyi, keluarlah kalian dan salam secangkir kopi. Gaspol.